hari Jumat ya Bapak Ibu sekalian. Sambil berjalan ya, kita buka ya. Bu Am, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binikmati iman wal Islam wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan syukur atas segala limpahan berkah dan nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan mudah-mudahan nikmat sehat kita senantiasa menjadi modal kita dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam terlimpah ruahkan kepada Khalifah Alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan baginda hingga sampai kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu PRT SMP Negeri 1 Cikarang Timur, Ibu Rosiwi Herawati. Yang kami hormati rekan-rekan dari PKS SMP Negeri 1 Cikarang Timur. Tidak lupa yang kami hormati pula rekan-rekan sejawat, para tenaga pendidik dan pendidik SMP Negeri 1 Cikarang Timur. Pada hari ini sesuai dengan agenda yang jauh-jauh hari kita agendakan, bahwasannya di hari Jumat ini tanggal 19 September tahun 2025 kita akan melaksanakan agenda kegiatan berupa IHT, yaitu Infus Training, terkait dengan pembelajaran yang sedang in sekarang, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini ada keterkaitannya, masalahnya begitu diterpilihnya Bapak Menteri yang baru, yaitu Bapak Profesor Abdul Muti, dia mencanangkan tidak akan mengganti kurikulum, tapi dia akan menambahkan yaitu pembelajaran deep learning, sehingga implikasinya pembelajaran deep learning itu nyambung dengan e-learning. Semua serba digitalisasi, sehingga mau tidak mau kita sebagai orang yang konsen dan bergerak dalam dunia pendidikan harus mengikuti ritme irama ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dikarenakan apa? Tuntutan zaman sekarang sudah mewajibkan kita, walaupun kita sendiri secara teknologi kita hanya sebatas meraba-raba. Setidaknya kalau kita sudah tahu garis-garis besarnya, insya Allah kita bisa mengikuti ritmenya. Dan pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, telah hadir salah satu rekan kita, yaitu sebagai narasumbernya Bu Am. Nanti yang sudah concern dalam kegiatan coding dan kecerdasan artifisial ini akan berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian pada waktunya. Mungkin dari kami selaku pembawa acara sebagai pembukaan, izinkan akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dirijennya dimohon kepada Ibu Sari untuk dirijen lagu Indonesia Raya. Yang ketiganya, acara yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Jumasin Saripudin SPDI. Yang keempat, sambutan PLT Kepala SMP Negeri 1 Cikarang Timur terkait kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kelima yaitu acara inti berupa pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, yaitu KKA, for konten kreasi. Jadi sekupnya kita reduksi Bapak dan Ibu sekalian, yang mencakup hanya sebatas konten kreator. Jadi kita tidak akan berbicara di sini jauh tentang coding itu seperti apa, kecerdasan artifisial seperti apa, itu nanti berjalan ya. Jadi kita hanya sebatas kita reduksi permasalahannya kepada konten kreasi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia dengan kemampuan WAM, nanti akan berbagi dengan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena
Zaman sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita punya kesempatan luas untuk mempelajari segala sesuatu hal yang baru terkait teknologi. Itu bukan hanya di satu sumber saja. Kita bisa belajar mandiri, kita bisa berkreasi, segala macam. Itu yang mungkin barangkali. Sekarang baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu acara pada hari ini resmi dibuka. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Ibu Dirjen, Ibu Sari untuk maju ke depan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bentar. Terima kasih, hadirin dipersilakan kembali. Menikah ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Jumasin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Mohon. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan acara voting kali ini berjalan dengan lancar dan semuanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bal'id dunya wa azabil akhirah wa syirikana bihaqqil Qur'anil azim nabiyyikal karim sallallahu wa azabil akhirah ghafarallahu lana wa lahu rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi
زدنا علما نافعا وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Jumasid yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang mustajab, berkah yang mendoakan serta barokah yang didoakan, dan senantiasa kegiatan kita ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menginjak ke acara yang keempat, yaitu sambutan oleh Ibu PRT Kepala SMP Negeri 1 Cikarang Timur terkait kegiatan ini. Kepada yang kami hormati Ibu Rosiwi Herawati, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Meskipun beberapa ada yang masih sakit, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pelatihan dengan narasumber kita, rekan kita sendiri, aset SMP Negeri 1 Cikarang Timur, Ibu Aam Aminah SPD, SPD panjang banget. Ya, beliau alhamdulillah bisa meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai moderator dan narasumber di berbagai acara. Ya, beliau narasumber tingkat nasional dan internasional. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, kepada kita juga umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita tahu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sule, perkembangan teknologi kita itu sangat pesat sekali dan berdampak ke seluruh aspek kehidupan, termasuk ke dunia pendidikan. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap, kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Terutama kita di dunia pendidikan, kita harus menyiapkan murid-murid kita terutama untuk dapat menghadapi tantangan di era digital. Ki Hajar Dewantara pernah mengingatkan kepada kita sebagai pendidik untuk menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga dengan pelatihan ini, saya harap kita bisa mempersiapkan murid-murid kita bisa membimbing murid-murid kita untuk mengembangkan kompetensi atau kemampuan berpikir logisnya, berpikir kreatif dan inovatifnya. Sehingga mereka dapat mengatasi tantangan di era digital. Saya berharap dengan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini kita dapat mengintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik.
Jadi kita ikuti perkembangan zaman. Jadi bukan cuma anak yang pada pintar, kita juga harus mengupgrade diri. Seperti itu. Terakhir, saya harap kita semua bisa bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Cikarang Timur, sehingga dapat tercipta generasi yang cerdas dan kompeten di era digital ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Miss Raisa dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu PLT Kepala SMP Negeri 1 Cikarang Timur yang telah memberikan pembukaan terkait kegiatan yang akan kita laksanakan. Meningkat ke acara berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sebelum masuk ke pembahasan terkait masalah inti ya. Terkait coding ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kita reduksi ya permasalahannya tidak kepada sampai ke program, hanya sebatas konten kreator ya. Jadi kita pengenalan tahap awal dulu. Ya mungkin saya dengan Ibu Nurjana dulu punya kenangan ketika kita kuliah di Depok sana ya, terkait pemrograman. Bukan kenangan apa-apanya, Bu Nurjana senior saya di waktu di Depok sana. Dia tingkat 3, saya tingkat 1 waktu itu. Kita ketemu di ruangan ini ya waktu itu ya, di ruangan online. Kan ngisi KRS-nya online. Ngisi KRS online, kita masukkan NPM. Kalau kita kan waktu di Depok itu nomor pokok mahasiswa bukan dia. Begitu masukkan NPM, secara otomatis mata kuliah yang ditawarkan kita tinggal enter, nanti keluar mata kuliah beserta biaya yang harus dibayarkan. Kalau belum bayar, otomatis KRS-nya sudah keluar. Nah, itu bagian daripada password coding yang awal yang saya mengerti tentang coding. Yang kedua, kalau kita dulu ada laporan awal, laporan akhir, mesti ingat ya Bu Nurjana. Laporan awal diketik manual, laporan akhir itu print out. Printnya tidak seperti sekarang, sudah pakai laser. Waktu itu masih dot metric dan tidak ada Windows, ya, belum ada Microsoft Word. Waktu itu masih pakai MS-DOS Prom, pakai WS, WordStar. Nah, belajar dari situ saya mengenal coding tahap dasar. Ya, itu belajar waktu itu belum ada Word, belum ada Excel. Kalau nulis yang kita di spreadsheet itu atau kita nulis di Word kayak sekarang itu pakainya MS-DOS, ya WordStar ya. Terus kalau Excel, yang kotak itu nggak ada Excel, adanya di Lotus. Ya mungkin begitu ya, Udin ya, di Lotus. Nah di Lotus itu saya belajar ada Lotus Mikro tentang logika. Nah, jadi tujuannya kalau secara garis besar membantu kita dalam pemecahan masalah sehingga hal-hal yang rumit. Padahal coding itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita dalam mengajar. Contoh nilai konversi yang saya sebar dulu itu udah melalui proses coding. Saya bikin jadwal pakai coding. Cuma codingnya coding yang sederhana dengan logika dasar yang sederhana. Kan iten. Ya mungkin kalau kita pelajari tentang coding kita banyak Bapak Ibu sekalian. Saya tahu bahasa pemrograman yang saya pelajari dulu adalah COBOL. Dan satu lagi kalau ya yang ingat COBOL itu karena ada satu mata kuliah tersebut, Common Business Operation Language seperti itu. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu sekarang sebagai pengantar. Kenapa sih anak siswa kita di zaman saiki, di zaman sekarang itu perlu dianggap mempelajari coding? Berdasarkan pengalaman kita kunjungan ke Suzuki berapa kali udah? Waktu itu sekali ya. Suzuki dulu karyawannya 13.000 ya. Karyawan Suzuki dulu 13.000. Begitu masuk era industri 5.0 dan era masyarakat 4.0, masyarakat berkurang semua dengan kecerdasan artifisial. Bapak dan Ibu sekalian nonton YouTube, semakin sering terkait konten yang Bapak Ibu tonton di YouTube, otomatis akan muncul terus itu konten-konten serupa.
Satu contoh, Bapak dan Ibu sekalian, buka di laman http info GTK. Kalau Bapak dan Ibu buka info GTK, otomatis dia mesin ini akan membaca laman ini sering Anda kunjungi. Nah, itu kecerdasan artifisial. Tuh, ya. Kalau pengen lebih kompleks lagi, Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah nonton film Terminator, di mana orang dari masa depan dikirim ke sekarang untuk menghancurkan supaya teknologi itu nggak nyampe ke sana. Itu udah secara artifisial itu mempelajari dari coding dasar dulu. Cuma coding yang akan kita pelajari sekarang, kita coding yang sifatnya mendasar supaya kita tambah kreatif dengan pemahaman coding, dengan kemampuan Bu Aam untuk mengelaborasikan antara coding dengan perkembangan zaman, diintegrasikan dalam sistem pembelajaran. Mudah-mudahan kita bisa menyajikan materi ajar dan bahan ajar yang senantiasa meningkatkan kemampuan siswa dan siswi kita. Mungkin seperti itu ya Bu Aam, Miss Raisa Aminah gitu. Oleh karenanya untuk mempersingkat waktu, karena sekarang hari Jumat, kepada rekan kami merasa bangga saya punya teman Bu Aam begitu ya. Ternyata Bu Aam itu sudah banyak kegiatan sebagai coding, sebagai guru penggerak, sebagai pengurus IG, sebagai ibu rumah tangga, sebagai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bu Aam nanti jangan kebanyakan makan gitu ya. Oleh karenanya kepada yang hormat Ibu Aam, silakan berbagi pengetahuannya kepada kami ini, dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian mungkin di antara kita yang sudah ada yang mengerti coding. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak bedanya dengan kita mendengarkan tausiah. Tausiah itu kita tahu Ustaz mau ngomong kemana, tapi kita tidak bisa mendahului. Artinya yang tahu semakin tahu, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah paham menjadi lebih paham. Jadi kita jangan menggunakan egoisme kita bahwa saya udah paham coding, saya udah ngerti ini, sehingga kegiatan ini tidak diikuti karena keegoisan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan ya yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu, yang belum paham menjadi lebih paham. Ini sekedar share, sekedar berbagi dari pengalaman rekan kita, yaitu Bu Aam. Mangga kepada Bu Aam, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sule atas kesempatannya. Dulu di sini aja sama. Temenin dulu. Temenin dulu, jangan sekali dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang kelihatan keras sekali dari depan nih, hanya dari depan, dari belakang belum. Entar udah makan bakso kan ya? Oke, sekali lagi nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu PLT SMP 1 Cikarang Timur, Ibu Rosiwi Herawati SPD. Yang saya hormati teman-teman rekan-rekan guru yang hadir di sini, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bersama ya dalam tema hari ini kita adalah coding dan KA. Ini adalah salah satu pengimbasan yang akan saya berikan kepada teman-teman, karena saat ini saya masih dalam pelatihan coding dan KA ini yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan kita saat ini ya. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi ilmu, bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi ada sedikit ilmu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai coding dan KA ini ya. Di sini mungkin kita akan belajar bersama. Bukan saya ini bukan termasuk yang paling pintar, tetapi saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang coding dan KA. Mungkin di sini yang Bapak Ibu sudah ada yang belajar ya tentang coding, atau mungkin AI, si AI ya, si AI sekarang kita panggilnya AI ya. AI. Kita akan belajar hari ini coding dan KA ya, untuk membuat konten pembelajaran kreatif dan menarik. Nah, Bapak Ibu,
ya. Kita akan ke coding dulu. Apa sih coding itu? Sering kan kita ngomong gitu ya, kita ibaratkan komputer ini teman kita. Kita ngomong sama komputer nih, hai komputer, coba tolong dong buatkan suatu aplikasi atau buatkan dong suatu game. Nah kita mau nyolong saya dengan gaya bahasa sehebat apapun, si komputer ini nggak bakalan ngerti apa yang kita sampaikan. Nah melalui coding inilah kita bisa memberikan perintah kepada komputer ini melalui bahasa pemrograman, ya. Ini disebutnya bahasa program, ya. Beda dengan artificial intelligence. Kalau ini bahasa program. Programnya itu siapa yang buat? Nah, yang membuat ini adalah perusahaan-perusahaan yang membuat suatu permainan atau website yang berlandaskan dengan pelajaran coding, ya. Kita bisa membuat coding ini untuk membuat aplikasi, ya, seperti Pak Ule tadi bilang, aplikasi untuk absen, ya, untuk game atau bahkan untuk mengendalikan robot, ya. Di perusahaan-perusahaan sekarang seperti yang tadi Mas Ule bilang, di perusahaan tadi apa Yamaha, ya, Suzuki, itu sekarang sudah hampir 70% bahkan 50% digunakan oleh robot, ya. Itu mengefisiensikan budget perusahaan. Semuanya pakai robot, pakai coding. Perusahaan sendiri memakai PLC alat-alatnya itu, yaitu berdasarkan bahasa-bahasa pemrograman tersebut. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya pelatihan coding kemarin yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, ini adalah salah satu aplikasi yang disebut coding, yaitu PictoBlock. Nah, seperti kita lihat di sini, PictoBlock ini game, ya, kita bisa bikin game, ya, yang ini bisa jalan sendiri tetapi berdasarkan perintah yang ada di sini. Ini bahasa programnya nih, ya. Kalau ini masih dasar. Ini udah dibuat, di setting sama perusahaannya untuk mengeset apa perintah-perintahnya, lalu kita pindahkan ke sini, ya. Ada lagi bahasa yang lebih rumit lagi, yaitu Python. Python itu berupa rumus-rumus, ya, mulai, ya. Python itu rumus-rumus angka biner, dan itu lebih sulit lagi, itu untuk tingkatan SMA. Kalau untuk tingkatan SMP, kita diperkenalkan dengan aplikasi PictoBlock, ya. Kita lihat yuk seperti apa sih memainkan PictoBlock itu. Bentar. Ini adalah aplikasi PictoBlock, ya. Oleh mau keluarin dulu nih. Mau masuk lagi? Iya, mau masuk. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan aplikasi PictoBlock ini. Ini hanya sebagai pengenalan, ya, sebagai pengenalan aja. Kalau untuk memperdalamnya mungkin bisa di rumah, ya. Ini kita bisa ketikkan di websitenya itu PictoBlock AI, ya. Nah, kita mau menggerak-gerakkan si
Toby ini. Kalau Pictoblok ini karakternya itu yang muncul si Toby ya. Kita mau game, bisa di searching ya di Google Pictoblok. Tapi itu harus login dulu. Nah, di sini ada perintah-perintah yang membuat kita ingin merubah-rubah backgroundnya. Misal kita ini mau ubah yang tadi itu si Pictobloknya ada di jalan. Nah, di jalan ya. Nah, ini kita ingin Pictoblok ini bisa berjalan ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, kita bisa memberikan perintah yang ada di sini ya. Nah, ini kita praktekkan aja ya. Kita mau si Picto ini jalan 10 langkah ke depan ya. Nah, kita ini akan jalan 10 langkah ke depan. Nah, ini kan harus manual nih. Saya ingin boneka ini jalannya tuh langsung tanpa diperintah. Jadi kita masukkan lagi perintahnya yang ada di samping ini menjadi forever. Ini warna-warna adalah perintah-perintah yang akan mengatur pergerakan boneka ini ya. Kita lihat coba, kita sudah klik forever, berarti ini dia akan jalan sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, jalannya kan nggak sampai akhir nih, kita pengen dia balik lagi ke awal ya. Kita akan memberikan perintah lagi balik ke awal itu. Misal ini kita pilih yang ini, ide engine bonce. Nah, kalau ini jadi balik puyeng, dia bolak-balik sambil jungkir balik ya. Nah, biar gak jungkir balik, kita kasih perintah lagi nih, jangan sampai jungkir balik seperti ini ya. Kita mau si Picto ini jalan kanan kiri ya. Kita kasih perintah lagi yang ini ya. Kita kasih perintah lagi ke sini. Ini perintahnya udah di set dari sana ya. Kita enak tinggal pindah-pindahin. Nah, dengan ini akhirnya dia bolak-balik tanpa jungkir balik ya. Nah, kita mau si boneka ini ada kata hello atau ada kalimatnya gitu, ada percakapannya. Kita tambah ini yang warna ungu ini, kita masukin lagi ke sini dengan say hello. Nah, akhirnya dia ada hello kata gitu. Halo Bapak Ibu, kita bisa tambahin lagi di sini kalimatnya menjadi halo teman-teman atau apa ya. Nah, ini adalah salah satu coding dalam bentuk Pictoblok. Ada lagi coding yang lain itu namanya strip. Tapi kemarin kami hanya baru nyampe mempelajari yang ini. Ya, untuk kasih sound ada juga soundnya, kita tinggal kasih sound tambahin di sini. Nah, oh ini Bluetoothnya belum masuk nih, Bluetoothnya nih. Nah, ini ada soundnya sebenarnya, tapi Bluetoothnya belum masuk. Ya, bentar, saya masukin dulu. Oh, udah dimatiin Bluetoothnya? Udah dimatiin belum? Bluetoothnya udah dimatiin belum? Oke. Jangan ada suara aja ya?
coding dalam aplikasi PictoBlock ya. Oke, kita lanjut ke ya ini. Jadi nggak usah di-download, ini udah bawaan dari website, langsung nggak usah di-download, langsung bisa. Nah ini jadinya seperti ini ya. Nah ini PictoBlock AI ya. Nanti saya kasih link-linknya ya. Oke, kita ke materi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mengenal aplikasi coding secara singkat saja ya. Kita beralih ke KA-nya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. KA ini beda dengan coding. Cara memerintahkannya juga sangat berbeda. Kalau coding tadi pakai bahasa pemrograman, kalau AI ini bisa pakai bahasa lisan, ya, bisa pakai perintah-perintah yang sesuai kita inginkan. Semakin sering AI tersebut dilatih oleh kita, maka akan semakin jawabannya sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah itu pengertian dasar dari KA sendiri. Nah menurut Bapak Ibu, saya mau bertanya nih, apakah peran guru bisa digantikan oleh AI? Bisa nggak? Bisa nggak? Menurut Pak Komar bisa nggak? Bahwa AI bisa memberikan pendidikan, iya. Tetapi guru bukan hanya sebatas memberikan pendidikan. Bagaimana penerapan nilai-nilai karakter, pembiasaan yang baik, tentu ini menjadi ranah-ranah kita manusiawi, human being kita dulu. Karenanya mungkin AI tidak akan pernah bisa menggantikan para guru, tetapi sifatnya mempermudah tugas pendidikan guru, terutama pada pengenalan tentang kita yang hidup di era digitalisasi ini. Kira-kira gitu, Bu. Oke, tepuk tangan buat Pak Komar yang meriah. Oke, betul sekali Bapak Ibu ya, pendapatnya dari Pak Komar tersebut bahwa AI itu tidak bisa menggantikan peran guru. Ada lagi yang mau satu lagi dari ibu-ibu? Oke, Bu Leni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran guru bisa tergantikan oleh AI? Jawabannya bisa, tapi tidak sesederhana itu. AI bisa menggantikan beberapa tugas guru, tetapi kemampuan manusia sebagai guru, yaitu emosional, sosial, etika, dan kreativitas, itu sangat sulit digantikan oleh AI. Oke, kita balik lagi kamera. Ini kameramen sama narasumber sama wae. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Pak Muhammad dan Bu Leni. Kita lihat apa jawabannya. Nah, AI bisa menggantikan peran guru, bisa ya atau tidak, ya. Ada banyak peran guru atau pekerjaan guru yang bisa digantikan oleh AI. Misalnya nih, kita ingin membuat modul ajar, kita ingin membuat soal, terus kita ingin membuat pembelajaran, ide-ide pembelajaran yang seperti apa sih? Kita kan suka blank ya. Ini hari ini mau ngajarin matema ini tapi bingung bagaimana cara menyampaikannya. Kita bisa minta ide deh ke AI nih. Coba carikan ide belajar untuk mempraktekkan tema ini. Itu akan dikasih langsung jawabannya. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Misalnya nih, yang masih anget-anget nih, anget-anget bakso kali ya. Nih, Bapak Ibu di sini kemarin ada kan menangani kasus anak yang apa tuh? Tanda kutip ya, tanda kutip. Ada yang bolos, ada yang pokoknya begitulah. Termasuk ini, Bu. Termasuk ini. Nah, kita bisa saja mencari solusi dengan mematikan bagaimana sih cara menyelesaikan anak yang bermasalah. Si AI bisa memberikan jawaban atau trik-triknya, tetapi dalam menyampaikan kepada anak-anaknya tentunya AI nggak bisa dong menyentuh Pak Komar, ya, menyentuh atau mengelus-ngelus anak,
emosional, tentu itu tidak akan bisa dilakukan oleh AI ya. Itu salah satu fungsi-fungsi AI yang tidak bisa digantikan oleh fungsi-fungsi guru yang tidak bisa digantikan oleh AI. Nah, hari ini Bapak Ibu sudah siap belum untuk belajar tentang ini Pak Didin bisa dibantu? Oh, ada. Hari ini kita akan mempelajari beberapa chatbot ya yang ada di aplikasi AI. Salah satunya ada, kita akan membuat modul ajar deep learning menggunakan ChatGPT. Kemudian kita akan membuat gambar melalui Gemini ya. Gambar yang sedang viral saat ini apa coba Bapak Ibu? Gambar miniatur ya. Miniatur manusia. Maka siapkan nih foto-foto terbaik Bapak Ibu yang sudah diupload ke komputer ataupun ada di HP. Ya, ini semua bisa digunakan di HP, ChatGPT ataupun modul ini. Kemudian foto yang tadinya mati tidak ada nyawanya, kita akan beri nyawa dengan aplikasi Dreamina AI ya. Kemudian setelah menjadi video kita akan memberikan, kalau masih ada waktu kita akan memberikan soundnya atau suaranya dengan Capcut atau Canva ya. Nah, sebelum praktek saya ingin mengenalkan dulu ChatGPT ini dari siapa sih? Siapa perusahaan yang mengeluarkan ChatGPT ini? Ada yang tahu? No, bukan. Microsoft. Yang perusahaan Microsoft ya. Ini dikeluarkan pada tahun 2022. Dan ini aplikasi pertama chatbot yang kita kenal. Setelah itu baru keluarlah Gemini. Ini perusahaan dari OpenAI, itu disebut Microsoft. Nah, baru inilah yang dikeluarkan oleh perusahaan Google, Gemini. Semakin kesini aplikasinya semakin bagus. Bahkan saat ini Gemini bisa membuat video POE 3 ya. Bisa langsung ngomong, bisa langsung suaranya ada. Ya, dari foto. Nah, ini namanya Gemini AI yang diproduksi oleh Google sendiri ya. Nah, dalam memberikan perintah tentunya kita harus sedetail mungkin ya. Artinya kalimatnya itu jelas dan tidak ambigu. Terus bisa memberikan personal, bisa memberikan input atau informasi dan contoh yang jelas juga. Maka hasilnya pun akan jelas. Nah, Bapak Ibu, coba. Saya mau tanya lagi nih. Ini gambar mana yang buatan AI dan mana yang asli? Mana coba? Siapa yang mau jawab? Ke depan. Siapa? Ini ada ributnya ya kalau bisa. Manudi mungkin mau jawab. Yang mana yang asli? Yang tengah pakai AI. Yang pakai kerudung nih AI. Penglihatan saya itu yang asli itu nomor 2. Yang asli nomor 2. Ya. Kalau menurut Pak Nurdin yang asli nomor 2. Ada lagi pendapat yang lain? Nomor 2. Ada lagi? Berarti Pak Nurdin dan Bu Leni menganggap bahwa yang asli itu nomor 2 ya. Kita lihat ya jawabannya. Nah, lihat jawaban dua-duanya salah. Ya, coba lihat nih. Gambar pertama, katak 1, katak 2. Tadi jawabannya katak 2. Padahal katak 2 ini buatan dari AI. Ya, kenapa bisa disebut seperti itu? Lihat. Wah, nggak jadi nih dapat ributnya nih. Ya, ngebedain ya, lihat Bapak Ibu. Ini buatan AI itu motifnya yang hampir sama. Motifnya. Sedangkan ini kompleks sekali motifnya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Enggak. Ya. Nah, itu. Oke,
Asri. Nomor berapa coba? Children 1 atau children 2? Coba yang maju children 1 siapa? Coba. Ayo, ini ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya. Saya kasih reward nanti. Ayo, coba hadiahnya. Ini. Oh, ada beneran. Bukan nasi pada bukan. Pokoknya ada sesuatu. Siapa yang mau menjawab? Children 2 itu yang apa? Ya, buatan. Apa yang asli? Yang asli menurut Pak Omar children 2. Yang children 1. Bu Ros, children 1. Children 1, 2. Ini 1. Oke, kita lihat jawabannya. Pak Omar children 2, Bu Ros ini children 1. Itu. Nah, lihat. Ini benernya nomor 2. Yang nomor 1 itu yang realnya. Kenapa? Lihat, nih tangannya nih. Ini masa tangannya ada pakai ini apa pensilnya panjang bisanya, panjang banget ya. Nah, kalau ini ya, lihat ini ya, natural sekali tangannya benar-benar ke sini. Ini ada bajunya seperti ini. Ini bisa kita lihat ini. Pensilnya panjang banget ya. Hadiah buat Bu Rosiwi, ada buku. Ini tentang buku juga loh. Ya, ini terima kasih buat Bu Rosiwi. Iya. Masih ada nih 2 lagi hadiahnya, kita nebak lagi ya. Nah, ini ada Woman 1 dan Woman 2. Mana yang buatan AI dan yang asli? Yang nomor 1 apa nomor 1? Buatan AI. Yang asli? 2. Oke, siapa tadi yang bilang 1 yang pertama? Kita lihat betul. Kenapa bisa disebut AI? Karena nih gambar tulisannya nggak sama, nggak jelas. Kalau ini tulisannya benar-benar terbaca ya. Nah, coba satu lagi. Nih, ini tadi saya mau ngasih reward nih. Tadi siapa yang nomor 1? Ini ada rewardnya nih ya. Yeay. Nah, satu lagi. Ini beneran apa AI? Ini bisa dibuat foto buat laporan apa si kawan ya? Bisa dibuat laporan nih. Semuanya palsu. Saya awal foto awal itu cuma sendiri doang, ya. Terus dikasih vlog. Iya. Ini seperti real ya. Ini padahal ini AI semua ini. Saya tadinya sendiri, cuma dikasih vlog, pengen ada di dalam kelas, pengen sedang berdiri di depan di depan papan board bersama 2 anak. Ini semuanya ditulis oleh dipakai prompt AI ya. Ya, lihat Pak, bajunya sama nggak? Seperti yang SMP ya. Ya, bajunya tuh ya. Ini orang-orangan ini orang AI ini ya. Ini juga orang AI. Ya, ini kelasnya juga bersih ya. Oke, Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu ya untuk membakar semangat Bapak Ibu. Kita pacu jalur dulu ya. Bapak Ibu silakan berdiri ya. Berarti gua apa gambar nggak percaya? Suaranya guys. Suaranya nggak ada. Suara nggak ada musik. Harusnya yang sebutnya Subami. Jadi mulai Pak, mulai. Kalau ngajarkan Wahyu.
Nah, orang udah pada joget ini nggak sorry lagi kan? Aman, berarti aman. Bapak Din. Itu apa ada suaranya ya? Karena palsu itu. Nama tutupnya apa katanya? Yang luputnya di disconnect dulu coba. Oh iya nggak bisa satu. Yang tadi connect. Yang tadi konek nanti. Yang noise. Jangan dibantu ya. Coba itu dia cuma. Dia. Ayo bang, nggak siap ya. Siapa nih negara rata lah yang joget? Makanya. Mohon peserta duduk kembali. Belum ya? Udah duduk udah. Tadi lagi Indonesia Raya pada duduk. Mohon peserta duduk kembali. Mohon maaf. Ada Pak Erwin. Ada Erwin untuk memimpin Pak Tijana. Gampang ditutup, ditodong. Itu suara anak ini. Pak Udin udah taruh tangan. Udah turun. Hati-hati sih Pak. Ya, kepada Pak Erwin untuk memimpin. Siap. Terima kasih.
Saya ada. Cara membuka ini ada di Google. Nah ini ini. Nah ya, ini ChatGPT.com. Nanti Bapak Ibu, tadi penilaian saya komit saya kirim di WA, tempelin di sini. Ya, dikopi ganti sesuai mapolnya. Bisa mapol PAI, temanya apa? Udah gitu lah. Ya, modul ajar IPS, kalau saya kan IPS, jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Ini ada identitas pengajar, ya silakan disesuaikan. Terus ada identitas murid, ya. Kalau format di learning ini nggak jauh seperti ini mirip-miripnya ya. Ada minat belajar, kebutuhan, materi pelajaran, dimensi profil pelajar Pancasilanya juga ada. Terus desain capaian, tujuan, lintas disiplin. Dan yang paling penting itu kegiatan intinya nih, ya. Ini kalau di deep learning itu ada main pool, joyful, main pool, ini meaning pool. Ini dimasukkan ke dalam kegiatan inti. Kalau saya kan IPS 120 ya, 3 kali 40 menit. Ya. Ini ada semuanya di prom ini, ya. Kalau salah satu nggak dimasukkan berarti ini nggak akan terjawab, ya. Nah, kalau ChatGPT ini dia akan setelah dikerjakan itu akan bertanya kepada kita. Modul ini bisa langsung dipakai di kelas. Bila perlu saya bisa tambahkan rubrik penilaiannya. Nah, Bapak Ibu mau kan rubrik penilaian? Ya, tinggal ketik aja ya gitu di sini. Buatkan rubrik penilaian. Ketik aja ya gitu ya. Nah, nanti ini adalah rubrik penilaiannya untuk proyek per kelompok, ya. Udah ada belum? Udah ada? Udah. Ini adalah rubrik penilaiannya. Ya, skornya sudah ada juga, ya. Di HP juga bisa loh Bapak Ibu, bisa ya? Ada yang kesulitan nggak? Nah, sekarang kita mau bikin soalnya. Promptnya adalah kita buat soal pilihan ganda, ya. Tulis aja, buatkan soal pilihan ganda. Berarti udah ada ChatGPT-nya? Iya, masuk ke pakai email. Nanti pilih aja gimana yang mana ya, langsung bisa ya. Passwordnya nggak usah. Nah, udah tuh tinggal tadi WA-nya udah dibuka belum ya di sini? Tempel di sini. Tempel yang tadi WA dari saya formnya. Enggak, WA-nya mana ya? Belum dibuka ini nih. Ntar ada di itu formnya, tinggal ditempel aja ya di situ. Nah, sekarang coba ketikkan, buatkan 20 soal pilihan ganda. Terserah deh pokoknya mau 100 gitu. Soal dan jawaban. Ya, soal dan jawaban pilihan ganda 20 atau 30 dengan tema, jangan lupa temanya ditulis. Materinya tema tergantung guru itunya masing-masing ya. Udah, sekarang tinggal enter ya. Udah kan, ada WordNik udah ada belum?
Ya. Oke, belum. Oke, udah makan ChatGPT? Ya. Kita beralih ke Gemini ya. Gemini. Coba tulis aja Gemini AI gitu ya. Kalau di komputer tinggal di sini aja Bu. Nih, di sini ini udah ada langsung Gemini tuh. Ya, yang di sini tuh. Ini udah ada Gemininya tuh. Ya. Udah ada bawaannya di komputer. Kalau di HP ketik aja Gemini. Di mesin udah ada Gemini. Ya. Nah, siapkan foto Bapak Ibu yang sendiri. Siapkan foto Bapak Ibu yang sendiri yang tercantik, yang terkece. Ya. Emang cantik semua, kita bikin ini. Nah ini ya Bapak Ibu, ini Gemininya udah nyampe ke sini belum? Pak Fani? Pak Afif? Udah ya. Ini ada fitur gambar banana ya. Ini baru nih. Kita klik yang ini nih ya. Klik yang ini, yang banana ya. Kemudian, sebentar saya kirim dulu promptnya ya. Bapak Ibu mau dong kita bikin gambar yang lagi viral saat ini. Apa itu? Gambar apa? Gambar salami. Nah ini Bapak Ibu tinggal copy ya. Siap. Yang viralnya pakai baju hitam. Nah ini di copy dulu, kita ke Gemini, kemudian kita masukin fotonya dulu. Nah, ada nggak fotonya? Promnya di mana, Bang? Promnya di grup SMP. Di grup SMP ya. Nah, kita masukin fotonya, udah dimasukin belum nih? Saya mau masukin foto yang ini. Tuh. Masukin dulu fotonya. Udah masuk belum? Udah masuk. Udah. Sekarang di sini kita tempel perintah yang saya kirim tadi ya. Nih. Using the model create 1 sampai 7 scale. Udah. Nah, sekarang kita generate ya, kita ini kadang ini. Nah, ini fotonya nih jadi seperti ini. Ya. Udah dapat belum yang lain? Udah. Cantik enggak? Oh, mereka bisa buat status Sama anak-anak tuh. oh, sama anak-anak ya. Oh. Bulan ini udah dapat juga. Tapi kenapa ada badutnya? Foto sendiri, kamu foto sendiri, jangan foto lagi. Ini aku jadi begini. Tapi saya ada promnya. Iya. Apa sih? Ini baju hitam. Baju hitam belum punya. Baju hitam yang saya ini ya? Ya, yang saya pilih. Itu aja. Udah, Reni udah dapat belum? Apa ini gimana nih? Ini ya, Gemini. Oh, ChatGPT. Ya, ini baru gambar pertama nih
ya. Kalau Gemini ini biasanya kalau buat gambar mah nggak pakai unlimited, ya kecuali nanti yang Gemini itu bisa. Oh gitu. Ganti akun aja teh, ganti akun. Nah ini ya, kita mau tambahin nih gambarnya yang lain ya. Nah, kita yang ini. Bapak Ibu mau nggak sih ke mana ya, ke Tanah Suci, mau nggak ke Tanah Suci? Ya mudah-mudahan kita semua bisa ke Tanah Suci ya. Nah kita buat seakan-akan kita ada di Tanah Suci ya. Mudah-mudahan ini hari Jumat kan, mudah-mudahan doa kita diijabah ya, dengan ya kita masukin lagi foto yang tadi. Nah itu promnya udah saya kirim ya. Kita mau berada di Tanah Suci di antara Ka'bah ya. Nih, yang lain ini main sepak bola, main di minggu. Nah ini, coba bapak-bapak yang suka main sepak bola, nggak usah ke lapangan, kita akan kasih fotonya dulu, kita upload. Nih kalau foto bagus, coba ini. Nah ini propnya ya, Bapak Ibu yang mau lagi ada di lapangan, ya lagi ada di lapangan. Nah itu propnya.
nih buat laporan si kawan. Ini gambarnya lagi sendiri ya Bapak Ibu. Ini promnya ada di grup ya. Ini buat laporan si kawan nih. Ini bukan ngajarin tapi trik. Kita buat upload dulu fotonya. Nah yang ini deh. Nah, ini kita di sebuah ruang kelas. Ayo Perwin Gemininya diiketin Gemini.
Linknya tinggal diklik ya. Dreamina AI ada di WA group, tinggal diklik itu dia langsung. Nanti login dulu pakai Gmailnya. Nah ini nih. Nah itu login pakai Gmailnya. Pakai Gmail ya. Ya Gmailnya. Login dulu. Nanti kita ke fitur jelajah yang ini. Udah nyampe belum? Udah. Langsung ke jelajah. Ada jelajah, tulisan jelajah ada nggak? Ada ya. Tambah nih yang ini frame. Foto, tambahin foto yang ini nih. Foto yang tadi ada di umroh. Lagi umroh. Ya. Tambahin. Kita pilih video. Di sini udah video belum? Di bawahnya. Yang ini. Pilih video. Udah ya. Ini kita pilih 5 detik aja. Ya. Dan nah, perintahnya adalah buatkan gambar ini bergerak dan wanita ini berkeliling mengelilingi Ka'bah. Gini aja deh yang singkat. Jadikan wanita ini sedang berjalan berkeliling mengelilingi Ka'bah. Terus Udah di enter. Tambahin Instagram dan orang-orang di sekelilingnya sedang berjalan juga. Kan banyak orang tuh di sampingnya. Terus di enter. Emailnya. Enter ya.